Ya, saya ulangi lagi, sekali lagi. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya kira semuanya pada sehat ya. Saya harapkan semuanya kalian itu sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran PJJ dengan baik. Ya. Sebelum kita mulai, coba berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa hari ini? Giliran siapa hari ini? Belum dipilih, Pak. Belum dipilih ya? Baik, siapa kira-kira yang mau mimpin doa? Oke, silakan. Saya pilih Kevin. Ya, Oke, Pak. ya, silakan pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin memulai pelajaran fisika. Tuhan berkati agar kami dapat mengerti apa yang Pak Robin ingin sampaikan kepada kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Kevin telah memimpin doa di pagi hari ini. Ya, seperti biasanya, silakan semuanya mengisi absensi yang ada di Google Classroom. Ya, semua membuka Google Classroom-nya, silakan diisi absensinya. Oke. Coba saya lihat dulu ya, sudah berapa orang. Oke, sudah ada 25 orang, tinggal 5 orang lagi di sini. Gilbert, Kesia, Julia, dan Mario. Oke, yang 5 orang lagi ini, silakan. Oh, sama Timothy satu lagi. Ya, 3 orang lagi. Tinggal Gilbert, Kesia. Kalau tadi Timothy itu ya, mati listrik ya, berarti tinggal 2 orang lagi. Saya udah absen. Oh, Timothy tinggal 1 orang lagi. Ya, berarti tadi ya yang mati listrik ya. Oke, berarti semuanya sudah, kecuali 1 orang lagi, Timothy. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes, saya akan tampilkan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, perhatikan di sana bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui studi literatur dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan hukum Archimedes dan penerapannya secara online melalui Google Classroom dan Zoom Meeting. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, berikutnya saya akan tampilkan gambar di sini untuk mengawali pembelajaran kita. Coba kalian perhatikan. Coba perhatikan gambarnya. Apakah sudah muncul di layarnya? Sudah ya. Ini gambar apa ini? Pasti tahu semua ini ya. Gambar apa?
Kapal pesiar. Kapal pesiar. Oke. Sebuah kapal, ya. Bisa kapal pesiar, ya. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, ya. Mengapa kapal ini yang terbuat dari bahan besi, tetapi kok bisa ya terapung di atas permukaan air laut? Apa penyebabnya kira-kira? Hal apa yang bekerja di sana supaya kapal itu bisa seimbang dan tidak tenggelam? Padahal bahannya dari besi. Yang pasti, kalian pasti tahu bahwa kalau besi, sekalipun dia kecil, kalau dimasukin ke dalam air, pasti dia tenggelam. Tapi ini begitu besar, tapi tidak tenggelam. Nah, ini yang harus kalian gali, kalian cari tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Coba kalian perhatikan lagi yang gambar B, ya. Nah, gambar apa ini? Ada yang tahu? Kapal selam, Pak. Kapal selam, ya. Saya kira pasti banyak yang tahu ini. Nah, di sini juga kalian harus menggali, mencari tahu kenapa kapal selam ini bisa dia, maksudnya melayang, ini namanya melayang di dalam air laut, atau bisa juga dia muncul, bisa juga dia bergerak ke arah dasar. Nah, hal apa yang bekerja di sini? Kok bisa kapal selamnya itu bisa terapung, melayang, tenggelam, sesuai dengan keinginan orang yang ada di dalamnya. Hal apa yang menyebabkan? Nah, itu adalah yang perlu kalian gali dan kalian cari tahu. Nah, begitu juga dengan gambar C di bawah ini. Ini gambar C. Ada yang tahu ini gambarnya? Gambar apa? Gak ada yang tahu? Ini adalah jembatan ponton, ya. Jembatan ponton. Di mana jembatan ponton itu adalah suatu jembatan yang tersusun dari drum-drum kosong. Ya, yang bawah ini adalah drum-drum kosong. Nah, disusun sedemikian rupa sehingga bisa dilewati oleh orang untuk bisa menyeberang. Gitu ya. Jadi dibuat jalan di atasnya. Nah, yang menjadi perhatian kalian, kenapa kok bisa jembatan ponton ini seimbang gitu ya? Bisa seimbang dan bisa dilalui oleh orang. Hal apa yang bekerja di sana? Oke. Begitu juga dengan gambar yang ini, pasti tahu semua ini ya. Gambar apa ini? Balon? Balon udara ya? Iya. Ya, ini balon udara. Oke. Nah, coba kalian perhatikan, ini balon udara ini bisa naik ya ke atas. Nah, hal apa yang menyebabkannya? Kok bisa dia naik ya? Nah, tentu ada gaya-gaya yang bekerja di sana. Gaya apa kan itu? Nah, untuk keempat gambar yang saya tampilkan tadi, kalian harus mencari tahu alasannya itu kenapa. Ya. Nah, dan ini nanti bisa dihubungkan dengan pekerjaan kalian untuk mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan kemarin. Ya. Nah, kemarin kan saya sudah bagikan saya sudah bagikan materi buat kalian pelajari. Baik itu materi ajar, baik itu LKPD, sudah saya bagikan buat kalian pelajari di rumah sebelum kalian diskusikan hari ini. Bagaimana, sudah dibaca di rumah? Sudah dibaca?
Ini kalau diam berarti belum ada yang baca ini. Sudah dibaca belum? Saya anggap semuanya sudah membaca ya. Oke. Nah, sekarang coba saya tampilkan lagi. Saya tampilkan lagi materinya. Ya. Apakah sudah kelihatan? Oke, saya buka ya. Yang ini apakah sudah tampil di layarnya? Sudah, oke. Ini kemarin saya kasih materi ajar fisika kelas 8A, 9 November 2020. Nah, materi ajar ini berupa teori pembelajaran, ada link simulasi Go Lab, laboratori Archimedes, ada link video pembelajaran, serta link YouTube. Jadi, kalian mencari tahu materi-materi ini, membaca, mempelajari, jadi kalian itu harus lebih aktif. Tidak lagi selalu diberikan oleh gurunya. Kalian harus aktif mencari tahu sendiri. Ya. Nah, jadi tidak lagi selalu menerima saja materi dari gurunya. Kali ini kalian harus belajar terlebih dahulu, ya, seperti kemarin saya sudah kasih materi ini supaya kalian bisa pelajari. Nah, kalau kita perhatikan di sini, materi pembelajarannya adalah mengenai hukum Archimedes. Ya. Nah, hukum Archimedes itu mempelajari tentang gaya ke atas yang dialami oleh benda apabila benda berada dalam fluida. Nah, fluida di sini artinya adalah zat cair. Ya. Jadi fluida di sini adalah zat cair. Nah, saya langsung ke bawah. Besar gaya langsung ke rumus yang bawah ini. FA sama dengan W udara kurang W air. Apa maksudnya ini? Saya kira kalian sudah baca di rumah. Kita hanya mereview aja, mengulang aja sekilas. Bahwa gaya apung atau gaya ke atas atau gaya Archimedes sama, ya, tiga-tiga istilah itu sama. Itu adalah merupakan selisih berat di udara, selisih berat benda apabila benda ditimbang di udara, dikurangi dengan selisih berat benda apabila ditimbang di dalam zat cair. Nah, ini bukan harus air ya, sebenarnya bisa minyak dan bisa zat cair lain. Jadi persamaan umumnya ini adalah berat dalam zat cair. Berat di udara dikurangi dengan berat jika ditimbang dalam zat cair. Selisihnya itulah gaya Archimedes atau gaya apung atau gaya ke atas. Itu sekilas. Nah, rumus yang lain selain ini ada juga nanti, kita lihat di bawahnya ini. Tapi sebelumnya, saya akan bacakan ulang di sini, hukum Archimedes. Itu menyatakan bahwa sebuah benda yang tercelup, baik keseluruhan maupun sebagian dalam zat cair atau fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gitu ya. Oke. Sehingga dapatlah persamaan untuk gaya Archimedes atau gaya apung atau gaya ke atas. Bentuk keduanya adalah seperti ini. FA sama dengan rho F kali VBF kali G. Apa artinya ini? Di sini ada keterangannya di bawah ini. Rho F itu adalah massa jenis fluida. VBF artinya adalah volume benda yang tercelup dalam fluida. Volume benda yang masuk ke dalam fluida atau yang tercelup. Ya. Kalau benda yang terapung pasti ada sebagian muncul, ada sebagian yang tercelup. Nah, berarti VBF ini adalah volume benda yang
masuk ke dalam fluidanya atau yang tercelup sama saja kali G. Ya. Oke, yang ini perhatikan di sini, semua memperhatikan ya, bahwa di sini ada 3 keadaan benda. Yang sebelah kiri adalah bendanya terapung, yang tengah adalah melayang, dan yang bawah adalah tenggelam. Ya. Nah, kalau kita lihat dari gaya ke atasnya, ini untuk semuanya ada ralat. Ada ralat di sini untuk semuanya, yaitu untuk benda yang terapung, bahwa gaya Archimedes ini bukan lebih besar, ralatnya gitu ya. Bukan lebih besar, tapi apa? Gaya Archimedes lebih sama dengan berat benda. Gaya Archimedes sama dengan berat benda. Untuk semua memahamin, ini diralat. Sehingga ini yang benarnya adalah gaya Archimedes sama dengan gaya berat. Itu untuk keadaan terapung. Sama, bukan lebih besar ya, sama. Terus yang tengah, benda melayang, berarti gaya Archimedes sama dengan berat. Ini sama dengan yang terapung. Melayang sama dengan terapung. Gaya ke atas sama dengan berat benda. Kalau dia tenggelam berarti gaya ke atas lebih kecil dari berat benda, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang terapung ini sudah ada materinya. Rho benda lebih kecil dari rho zat cair. Kalau melayang, rho benda sama dengan rho zat cair, itu melayang. Bedakan ya. Terus kalau dia tenggelam, rho benda lebih besar dari rho zat cair. Rho itu adalah massa jenis. Oke, itulah materinya. Nah, kita lanjut dengan ini, di sini ada link ya. Saya kasih, atau saya buka dulu linknya. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, di sini ada density, kerapatan, ini yang paling sudut kiri atas, ada floating dan sinking, ini terapung dan tenggelam, ada massa jenis relatif atau kerapatan relatif, ada Archimedes. Ya, coba saya buka yang Archimedes. Oke, ini adalah Go Lab-nya. Nah, ini adalah praktikumnya, virtual lab-nya ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ini adalah zat cair atau water. Zat cair, maksudnya air. Ini adalah air juga, sama-sama air yang dua ini. Ya. Nah, yang atas adalah sebuah benda berbentuk bola, sama jenisnya dan sama besarnya. Yang kiri dengan kanan sama ya. Seandainya dijatuhkan benda ini, bola ini, ke dalam air, dengan massa jenis adalah 1, itu ini adalah massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik. Nah, apa yang terjadi jika kita jalankan, kita run? Yang jelas bahwa ada sebagian air yang tumpah. Di sini juga ada sebagian air yang tumpah. Nah, berarti volume air yang tumpah, ini volume air yang tumpah sama dengan volume benda yang apa ini? Yang tercelup atau yang muncul. Volume air yang tumpah, yaitu 200 cm3, volume air yang tumpah sama dengan volume benda yang terapung atau tercelup. Yang muncul atau yang tercelup. Yaitu adalah yang tercelupnya. Jadi volume benda yang tercelup, yang tadi VBF, volume benda yang masuk dalam fluida, sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Itu kan menurut hukum Archimedes ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau massa jenisnya saya ganti? Massa jenisnya ini, yang sebelah kiri. Massa jenisnya saya ganti. Zat cairnya saya ganti. Misalnya nih, tadinya air, water, saya ganti dengan klorin.
dengan massa jenis 1,49. Kalau air itu massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik. Sekarang yang sebelah kiri, massa jenisnya adalah 1,49. Lebih besar dari air, yaitu klorin. Nah, kalau kita jalankan ini, kedua-duanya, apa yang terjadi? Perhatikan di sini gambarnya, bahwa benda ini, di sebelah kiri, benda yang masuk ke dalam klorin, dia posisinya lebih tinggi dibanding dengan benda yang masuk ke dalam air, water. Jadi dia volume benda yang tercelup dia lebih banyak, sementara volume benda yang tercelup di klorin, di zat cair klorin ini, dia volume yang tercelupnya lebih kecil. Nah, berarti di sini terjadi kalau massa jenisnya diperbesar, dengan mengganti air dengan klorin, apa yang terjadi? Kalau massa jenisnya diperbesar, bagaimana dengan posisi benda? Lebih terdorong ke atas ya? Lebih terdorong ke atas dia. Oke. Berarti bagaimana dengan gaya Archimedes yang dialami benda? Nah, ini yang kalian harus pahamin. Bagaimana gaya ke atas yang dialami benda pada klorin ini? Hubungannya dengan massa jenis. Semakin bagaimana massa jenis, semakin bagaimana gaya dorong yang dihasilkan. Oke, sekarang saya rubah. Perhatikan lagi. Saya ganti zat cair yang di kiri ini, bukan zat cairnya yang saya ganti, tapi volume bendanya. Volume bendanya saya ganti. Volume bendanya saya ganti yang di sebelah kiri dengan saya perbesar. Jadi benda yang di sebelah kiri lebih besar dibanding yang di sebelah kanan. Coba kita dengan mengambil zat cairnya sama. Coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, berarti dengan semakin besar volume, maka volume yang tercelup, maka bagaimana dengan gaya apung atau gaya ke atas yang dialami? Gaya ke atas yang dialami pada gambar sebelah kiri adalah berhubungan dengan volume yang tumpah. Ya kan? Volume yang tumpah. Berarti bagaimana gaya apungnya untuk jika volume benda diperbesar? Coba kalian ambil kesimpulan dari sana. Jika volume benda diperbesar, bagaimana gaya apungnya? Hubungkan dengan banyaknya zat cair yang dipindahkan. Kira-kira seperti itu. Kalian bisa mencoba-coba lagi nih yang lain ini. Ya. Nah, di rumah ya. Oke, itulah materi untuk GoLab-nya. Berikutnya, coba kita lihat lagi materi berikutnya. Yaitu saya lihat lagi yang materi berikutnya. Ini agak lelet nih sinyalnya nih. Sebentar saya buka lagi. Yang berikutnya kemarin juga saya sudah kirim, yaitu tentang LKPD ya. Ini sudah muncul? Sudah muncul LKPD-nya?
Sudah. Sudah. Oke. Nah, di LKPD ini nanti kalian isi di saat berdiskusi. Ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan seperti ini. Ini yang kalian diskusikan nanti. Yaitu yang pertama, menurut kalian apa itu hukum Archimedes, ya? Oke. Terus yang kedua, pada bagian C, informasi pendukung terdapat gambar 3 keadaan benda, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Coba kalian analisis mengapa gambar ketiga keadaan benda berbeda-beda, jelaskan mengapa berbeda. Ini adalah untuk gambar bagian C yang atas ini. Jadi ada 3 keadaan benda. Nah, kenapa hal ini bisa berbeda-beda? Coba jelaskan, hubungkan dengan gaya Archimedes dan berat bendanya bagaimana. Itu yang soal nomor 2. Hubungkan ke situ. Nah, soal nomor 3. Coba kalian diskusikan persamaan yang menghubungkan massa jenis, percepatan gravitasi bumi, volume benda, dan gaya Archimedes atau gaya apung. Kalian diskusikan apa persamaan yang dapat kalian tuliskan. Yang 4, pada bagian C, informasi pendukung terdapat, nah ini sama ya dengan yang nomor 2. Oke, kita lewatkan saja ini. Nah ini yang nomor 5 langsung. Diketahui sebuah benda dengan volume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam jas cair yang massa jenisnya 1.500 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah besar gaya apung yang dialami oleh benda tersebut. Gaya apung. Nah, kalian harus tahu gaya apung itu rumusnya apa. Hubungannya dengan volume benda yang tercelup dan gravitasi. Nah, di sini volume benda yang tercelup berapa? Berapa, Kezia? Volume benda yang tercelup? Kenapa? Nah, berapa volume benda yang tercelup? Soal nomor 5. 0,5. 0,5 yang tercelup ya. Nah, pertanyaan saya, seandainya yang muncul di permukaan 1/5 bagian, berapakah volume yang tercelup? Sekali lagi pertanyaannya, seandainya volume benda yang muncul di permukaan adalah 1/5 bagian, 1/5 bagian dari benda. Berapakah volume benda yang tercelup? Berarti kalau yang muncul 1/5 berarti berapa itu volumenya? 1/5 kali 0,5 berarti 0,1. 0,1 lah volume benda yang muncul di permukaan. Berarti yang tercelupnya sisanya. Berapa sisanya? Yang tercelup berarti sisanya adalah 0,5 dikurang 0,1 yang muncul. Berarti hasilnya adalah 0,4. Itulah volume benda yang tercelup. Nah, kira-kira seperti itu cara memahami volume benda yang tercelup. Ya. Oke. Nah, ini kalian cari. Terus yang nomor 6, dari simulasi GoLab yang diberikan pada Google Classroom. Semakin titik-titik massa jenis zat cair, maka akan semakin bagaimana gaya apung yang dialami. Kalian diskusikan, kalian jawab. Nomor 7, dari simulasi GoLab yang diberikan pada Google Classroom, semakin titik-titik volume benda yang tercelup dalam zat cair, maka akan semakin bagaimana gaya apung yang dialami. Oke. Nah, sekarang coba kalian diskusikan secara berkelompok. Nah, Bapak harapkan kalian selama berdiskusi itu mengerjakan dengan serius dan penuh dengan kerjasama. Dan setiap anggota kelompok diharapkan supaya bekerja dengan aktif, ya. Nah, kenapa?
karena nanti akan saya kasih soal evaluasi, yaitu pada jam 1.30. Soal evaluasi yang saya kasih nanti, silakan kalian kerjakan. Kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang baik, berarti kalian harus tekun melaksanakan diskusinya. Tekun menjawab soal-soal yang ada di dalam LKPD-nya, supaya nanti nilai kalian saat mengerjakan soal evaluasi bisa lebih baik. Kenapa? Karena nanti nilainya diambil sebagai nilai tugas ya. Oke, nah sekarang silakan saya bagi dulu kalian atas 6 kelompok seperti biasanya. Oke, saya bacakan di sini bahwa kelompok 1 adalah, atau room 1 adalah Donita, Karina, Elvira, Freya, Yofi, dan Rafael. Kelompok 2 atau room 2 adalah Gisela, Christian ya, terus Darren, Jehovah, Timothy. Room 3 adalah Via, Kevin, Marciano, Matthew, dan satu lagi itu Natania. Kelompok 4 adalah Mario, Salomo, Danda, Joan, dan Kezia. Kelompok 5 adalah Elvio, Samuel, Daniel, terus Julia, dan Stanley. Itu kelompok 5. Kelompok 6, Gilbert, Abigail, Ribi, ya Ibu Reniati nggak apa-apa, Talita. Oke, coba kalian bekerja secara berkelompok. Kalian diskusikan LKPD yang ada di dalam Google Classroom-nya. Semuanya membuka Google Classroom-nya dan membuka ya itu LKPD-nya. Nah, kalian juga bisa men-share dalam kelompok masing-masing. Saya sudah aktifkan chat-nya supaya kalian bisa men-share antar temannya dalam satu kelompok ya. Oke. Ya, sekarang silakan masuk ke dalam kelompoknya. Silakan bekerja.
Pak, tadi saya keluar, Pak. Oh iya. Saya nge-lag. Oh, sebentar ya. Ini Abigail ya. Iya, Pak. Kamu tadi di kelompok berapa? Tahu nggak? 6. Kelompok 6 ya. Bentar ya. Ya, sudah masuk. Silakan. Oke, silakan didiskusikan ya. Mas itu dijawab kan? Iya, langsung dijawab di situ. Bisa ya? Oke, silakan berdiskusi ya. Supaya nanti kalian kalau giliran disuruh nanti presentasi, supaya bisa. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Frey ada? Enggak, Pak. Oke, yang lain? Nggak ada ya? Oke, ya saya keluar dulu ya. Oke. Di mana di kelompok 2 bisa dikerjakan? Ada pertanyaan di kelompok 2? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dilanjut ya. Ini apanya? Diskusi ya, yang lain silakan saling memberi tanggapan untuk bisa menjawabnya. Untuk kelompok 2, silakan saling bekerja sama, saling membantu ya. Nggak ada pertanyaan ya di sini? Ada? Di Jela ada? Nggak ada ya? Oke, silakan dilanjut. Saya akan keluar dulu. Di mana di kelompok 3 ada pertanyaan? Bisa ya? Oke, silakan dilanjut. Kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan di sini?
Nggak ada ya, oke. Via silakan dilanjut, Kevin dan yang lain-lain ya. Saya leave dulu. Mana di kelompok 4? Ada pertanyaan di sini? Ada, Pak. Bisa ya, Kezia? Bisa, Pak. Bisa, oke. Silakan dilanjut ya. Di mana kelompok 5? Bisa ya? Ada pertanyaan di sini? Amadeus Samuel, ada pertanyaan? Elvio dan yang lainnya? Nggak ada ya? Oke, silakan berdiskusi. Supaya kalau disuruh tiba-tiba kalian presentasi, supaya bisa gitu. Oke, silakan dilanjut kalau tidak ada pertanyaan. Di mana kelompok 6 ada pertanyaan? Sudah, Pak. Tidak ya? Oke, silakan dilanjut kalau tidak ada pertanyaan. Bu Reni di luar ya? Ya, Pak. Enggak apa-apa. Tadi saya masuk di kelompok sih. Cuma mereka semua pada diam. Oh, Gugup kali pikirnya, kan saya keluar, Pak. di kelompok berapa tadi, Bu? Kelompok 6, Pak. Oh, si Mereka Ribi ya? Greg. Iya, Greg ya, Ribi ya? Iya. Biasanya kelompoknya mereka itu bisa. Saya anjurkan pada buka kamera semuanya supaya diskusi. Pada diam-diam mereka. Tadi saya udah masuk. Saya tanya, ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Pak. Nah, kata itu, Ribi. Oke. Pak, saya isi itu lembar observasi juga. Ya, oke Bu. Ya, silakan Bu ya. Oke, Pak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, Pak. Ya. Oke, ini saya kira udah cukup kali diskusinya.
Oke, semuanya saya kira cukup sekian dulu ya diskusinya. Oke, baik. Sekarang kita akan diskusikan. Ya, coba sekarang kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan? Tanpa ditunjuk, silakan. Apapun yang dikerjakan, itu aja yang dipresentasikan. Oke, silakan. Oke, siapa yang mau maju? Ayo. Ayo, silakan. Ayo, nggak ada yang mau. Oke, silakan. Kelompok siapa dulu? Coba kelompok 1. Donita, ya, silakan. Silakan mempresentasikan. Donita, apakah dengar suara saya? Apakah dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, oke, silakan. Coba yang kelompok Donita. Elvira apa yang ngomong, Pak? Oke. Elvira. Ayo, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Nomor Elvira, ya. satu, menurut kami hukum Archimedes itu adalah suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke. Yang kedua, kejadian yang terapung itu adalah saat massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Ya. Kalau melayang, saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Oke. Untuk yang tenggelam, kejadian ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Oke. Karena perbedaan atau persamaan massa jenis. Karena itu, mereka dipengaruhi sama perbedaan atau persamaan massa jenis dan massa jenis zat cair, massa jenis benda. Oke. Yang ketiga, persamaannya adalah F sama dengan PF dikali massa jenis fluida dikali volume benda yang tercelup dikali percepatan gravitasi. Oke. Yang nomor 4 sama kayak nomor 2. Nomor 5, ini nomor 5 itu FA-nya FA sama dengan P kali G kali F, 1.500 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 7.500. Oke. Nomor 6, dari simulasi GoLab yang diberikan pada Google Classroom, semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar juga gaya apung yang dialami benda tersebut. Ya. Nomor 7, yang mempengaruhi yaitu adalah jenis zat cair
massa benda sama gaya gravitasinya. Kesimpulannya adalah dari simulasi GoLab yang diberikan pada GC, semakin banyak volume benda tercelup dalam zat cair, maka akan semakin besar pula gaya apung yang dialami benda tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Nah, terima kasih. Nah, untuk kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Atau sudah benar? Kalau diam berarti sudah setuju ya? Oke. Ya, saya kira itu aja. Tadi pernyataannya atau jawabannya sudah benar ya. Coba sekarang langsung kita ke kesimpulan aja, karena saya anggap apa yang dijelaskan, dipresentasikan temannya Elvira itu sudah benar. Sekarang kita simpulkan saja langsung ya. Oke, sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah? Oke, nah perhatikan di sini kita akan simpulkan. Coba sama-sama kita menyimpulkan. Kalian harus bisa menyimpulkan. Coba gaya Archimedes dipengaruhi oleh apa saja? Yang nomor satu apa? Massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair, oke. Nah, yang kedua, Percepatan gravitasi. percepatan gravitasi. Yang ketiga, Volume benda volume benda yang bagaimana? yang tercelup. Volume benda yang tercelup ya. Itulah kesimpulan buat gaya Archimedes. Nah, dengan demikian rumusnya apa? Dengan demikian rumusnya apa? Apa? Ayo. Ini kalian harus bisa membuat kesimpulan. Massa jenis dikali volume benda dikali gravitasi. Oke, terima kasih. Ini siapa? Darren ya? Iya, Pak. Oke, ya terima kasih Darren. Itu tadi massa jenis, yaitu massa jenis kali percepatan gravitasi bumi kali volume benda yang masuk dalam fluida VBF, gitu ya. Oke. Baiklah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Nah, perhatikan. Nanti akan saya kasih soal evaluasi yang akan kalian kerjakan dari jam 1.30 ya. Silakan semua mengerjakan. Silakan semua mengerjakan. Harus dikerjakan ya. Soalnya ini buat nilai tugas kalian nanti. 5 soal ya, pilihan ganda. Nah, berikutnya pembelajaran selanjutnya adalah tentang tekanan zat gas ya. Habis zat padat, cair, dan gas. Ataupun nanti materi yang sebelumnya bisa direview juga ya, diulangin. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Kita akan tutup pertemuan kita hari ini. Nah, sebelumnya siapa yang mimpin doa? Sekarang siapa? Harus dipilih. Coba nih saya pilih lagi nih. Yang berdoa yang kelihatan di sini, coba Felivia. Silakan pimpin doanya.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah belajar fisika, berkati Tuhan agar kami dapat mengerti pelajaran tersebut dan mengingatnya. Berkati juga guru-guru kami Tuhan yang telah mengajari kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Olivia atas doanya. Ya, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke.